Halo guys, selamat datang di YouTube channelku. Jadi di video kali ini aku kepingin cerita sedikit ke kalian perjalananku pulang dari Singapura ke Surabaya, tapi dalam jangka waktu 2 hari. Jadi yang seharusnya 2 jam jadi 2 hari. Mungkin kalian berpikir gitu ya, hah kenapa kok bisa 2 hari bukan 2 jam? Jadi di video ini aku akan jelasin spesifikasinya. Jadi pada tanggal 25 April 2020 aku pulang dari Singapura karena waktu itu pelajaranku baru selesai tanggal 23, jadi beli tiketnya tanggal 25. Perjalanan dari Singapura ke Surabaya yang direct flight atau yang penerbangan langsung itu sudah nggak bisa lagi. Jadi kita harus transit lewat Jakarta, habis gitu ke Surabaya. Seharusnya dari Singapura itu tanggal 25 April jam 5 sore itu take off. Dan seharusnya kan sampai Jakarta 1 jam setengah. Jadi jam tujuan itu harusnya sudah sampai, ya kurang lebih lah. Harusnya flightku dari Jakarta ke Surabaya itu besoknya jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi ya kira-kira nunggu di Jakartanya itu kayak 8 jam ish gitu ya. Oke, jadi semuanya kan sudah selesai semua gitu ya. Booking-bookingnya sudah selesai semua, bagasinya sudah masuk. Tiba-tiba di airport Singapura yang Changi Airport itu, kita diinformasikan kalau misalnya baggage-nya itu nggak langsung dari Jakarta ke kota yang kita tujui. Jadi waktu itu aku sama 3 temanku lainnya, yang 2 itu ke Jakarta, yang 1 ke Bali. Nah kan aku ke Surabaya, jadi flightnya itu mirip. Jadi 2 ini ke Jakarta, terus kan mereka stop di Jakarta. Aku itu ada connecting flight ke Surabaya, temanku ini connecting flight ke Bali. Terus habis gitu kita diinformasikan kalau misalnya bagasinya itu tidak bisa dilanjutkan ke kota kita. Jadi baggage-nya itu bakalan turun di Jakarta dan bakal berhenti di sana gitu. Jadi ya kita kayak waduh ini bisa-bisa di delay nih atau di cancel ini, karena waktu itu April akhir itu sudah sedikit ketat atau udah diperketat di Indonesia. Jadi kayak airport-airport di Surabaya maupun di Bali itu sudah sedikit-sedikit ditutup atau dikurangi penerbangannya. Jadi kita sedikit pesimis gitu ya. Cuma waktu itu flight ke Surabaya atau ke Bali itu masih belum di cancel. Jadi kita ya masih ada sedikit optimismenya gitu. Cuma ya nggak tahu lah, lihat saja. Setelah itu kami masukkan barang kami semua, bla bla bla, dan kami naik penerbangan dari Singapura ke Jakarta gitu ya, sesuai rencana dari jam 5 sore dari Singapura sampai jam 7 malam sampai Jakarta gitu. Jadi kami berempat sudah pergi semua ke Jakarta. Oke, jadi 2 temanku ini sudah sampai ke rumah mereka, tinggal aku sama temanku yang dari Bali itu. Tiba-tiba aku di email sama penerbangannya kalau misalnya flightku itu diundur tanggal 28. Jadi kan kita sampai tanggal 25. Seharusnya flightku tanggal 26 diundur sampai 28. Jadi aku harus nunggu 3 hari di Jakarta. Dan temenku yang dari Bali itu sudah diundur sampai tanggal 30. Ya udahlah, kita sudah cari-cari hotel dan cari-cari tempat di dekat sana. Dan kita rencananya dijemput sama orang tua teman kita yang dari Jakarta itu. Nah, cuma ceritanya itu uniknya di sini. Orang tuanya temanku yang tinggal di Jakarta itu sedikit telat gitu ya jemputnya. Jadi kita punya kayak 5 menit untuk nunggu orang tuanya temanku dari Jakarta untuk menjemput kita dan nganter ke hotel kita yang kemungkinan kita bakal pesen di sana gitu ya. Tapi temanku yang dari Bali itu mengusulin kalau kita ke atas ke check in lagi. Terus kan kita kan mau mencoba segala kemungkinan. Jadi kita ya udahlah coba check in lagi dan tanya-tanya ke customer service. Itu sudah jam 7.20-an. Terus setelah duduk di customer service beberapa menit, tiba-tiba kita diumumin kalau misalnya ada flight ke Bali jam 8 malam. Wah, itu sudah hektik banget sih. Jadi kayak tiba-tiba dibuka flight jam 8 malam. Karena ada orang dari Amerika, kayak beberapa pekerja yang kerja di Amerika, pulang melewati Jepang, seingatku, terus ke Jakarta. Dan kebanyakan dari mereka itu harus pulang ke Bali gitu loh. Jadi kayak mereka terpaksa bukain flight tambahan supaya tidak banyak orang stuck di Jakarta gitu. Jadi setelah itu temanku yang dari Bali itu sudah kayak seneng banget karena dia sudah bisa ke Bali. Terus aku diskusi sama orang tuaku, akhirnya kita membicarakan kalau misalnya Bali itu lebih aman daripada Jakarta, jadi kayak mending aku ke Bali aja. Jadi aku tuker tiketku dari Jakarta ke Surabaya itu Jakarta ke Bali. Pada akhirnya itu nunggu 20-30 menit untuk tiketnya diproses, karena seharusnya itu kayak ilegal tanda kutip kalau misalnya flight diganti dari Jakarta ke Surabaya itu jadi Jakarta ke Bali, karena kayak sudah masuk mesinnya kan biasanya orang-orang ngomong kayak gitu kan. Cuma pada akhirnya manajernya yang ada di sana waktu itu bilang kayak ya udahlah flight ke Surabaya lebih murah daripada ke Bali, jadi ganti aja lah. Jadi kayak wah beruntung banget sih jadi bisa ke Bali gitu ya. Jadi pada akhirnya jam 8 malaman itu kita langsung ke Bali. Flight dari Jakarta ke Bali sekitar 2 jam setengahan gitu ya. Jadi kira-kira sampai Bali jam 10-an itu sudah capek, sudah lelah banget. Cuma kita sampai Bali karena mereka sudah ketat banget, kita harus di rapid test gitu kan untuk virus ini. Jadi setelah semuanya bebas rapid test, aku rencananya tinggal di rumahnya temanku yang dari Bali ini untuk
beberapa minggu ke depan atau kayak beberapa hari ke depan sampai ada solusi. Kayak misalnya Bandara Surabaya dibuka jadi aku bisa pulang atau gimana gitu ya. Cuma tiba-tiba ada penjaga yang dari Bali bilang kalau kita harus dikarantina di rumahnya pemerintah selama 1 malam. Ini aku ada fotonya. Jadi kita ya udahlah, kita pasrah aja ikuti kata mereka. Jadi kita dikarantina di tempatnya mereka. Untuk kesananya kita naik busnya mereka, udah disediakan. Setelah sampai di sana, kan kita turun semua. Kita ditanyai dong dari bagian Bali mana atau dari mana gitu ya. Setelah aku bilang kalau aku dari Surabaya, mereka langsung kayak, wah itu orang harus dipulangin itu. Akhirnya aku sudah seneng banget kan karena harus pulang. Terus aku tanya, loh gimana cara pulangnya? Kan airport Juanda setauku tutup, makanya flightku harus diundur. Terus mereka bilang harus naik mobil. Deng. Akhirnya aku diskusi sama orang tua, ini sudah jam 12 malam, tanggal 26 besoknya. Jadi udah 7 jam prosesnya. Setelah diskusi, akhirnya mereka bilang, udah tidur aja, kita bahas besok pagi. Oke, akhirnya kita tidur, dan besok paginya kita bahas gimana cara pulangnya. Akhirnya dengan terpaksa aku pesen mobil charteran dari Bali ke Surabaya yang biasanya membutuhkan waktu 12 jam untuk sampai gitu ya. Jadi setelah menyelesaikan semuanya, tanda tangan seperti di atas kop surat kalau misalnya aku sehat dan menunjukkan tes rapid yang kita lakukan di bandara, akhirnya aku dibebaskan. Hore. Jadi pada akhirnya aku dibebaskan jam 11 pagi tanggal 26 dan aku akhirnya lewat darat ke Surabaya. Mungkin kalian berpikir, loh kok bisa lewat dari pelabuhan ke Banyuwangi? Itu karena waktu aku dikarantina 1 malam di tempat pemerintah itu, mereka sudah memberi izin supaya aku bisa pulang. Aku akhirnya menjalani semuanya itu dan pada akhirnya sampai Surabaya jam 11 malam tanggal 26. Jadi intinya aku berangkat dari Singapura jam 5 sore tanggal 25 dan pada akhirnya sampai ke Surabaya jam 11 malam tanggal 26. Wah itu jujur aja perjalanan paling memusingkan ya, karena di tengah-tengah jalan seharusnya kita sudah pesan hotel di Jakarta atau tiba-tiba ada flight kebuka ke Bali kan nggak ada yang tahu juga. Jadi kayak siapa sangka gitu ya tiba-tiba ada flight kebuka 45 menit sebelumnya ke Bali dari Jakarta. Wah itu gila banget sih. Jadi kayak aku jujur aja bersyukur banget bisa sampai ke Surabaya dengan selamat gitu ya. Meskipun perjalanannya membutuhkan hampir 2 hari, aku seneng banget sih bisa sampai Surabaya dengan selamat dan pada akhirnya bisa sampai pulang ke rumah. Jadi inti dari cerita ini tuh kalian harus mencari segala opportunity yang kalian dapatkan dimanapun kalian berada. Kalau misalnya si Albert temanku yang dari Bali itu nggak naik ke atas dan curious dan kepo, tanya-tanya kapan dia bisa pulang ke Bali atau aku kapan bisa pulang ke Surabaya, kita tidak mungkin dapat flight ke Bali itu sih. Ini adalah suatu experience yang aku nggak bisa bakal lupain sih, karena siapa yang pernah pulang ke Surabaya dari Singapura lewat Jakarta terus ke Bali terus ke Surabaya dan lewat darat pada akhirnya gitu ya. Jadi bisa dihitung-hitung aku naik pesawat, naik bus, naik mobil cuma 3 doang sih, cuma lama-lama perjalanannya jadi kayak wah gila banget sih. Kira-kira sampai di situ aja guys cerita aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengerin cerita-cerita kayak gini, tolong subscribe, komen, dan like di bawah cerita-cerita apalagi yang kalian kepo atau ingin tahu dari aku gitu ya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton semuanya, bye bye.